Jumpa lagi dengan saya Sylvia Agustina dalam program Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan di Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas terkait dengan isu hangat seputar dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Di Bedah Tajuk kali ini saya akan membahas itu bersama dengan pemimpin redaksi Lampung Pos, Kak Abdul Ghafur. Selamat siang, Kak Ago. Selamat siang, Sylvie. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak, walau agak sedikit flu nih ya. Oke, ada juga hadir dalam Bedah Tajuk kali ini selain Kak Ago, pemimpin redaksi Lampung Pos, ada Askadif Pemberitaan Lampung Pos, Bang Musta'an Basran. Halo, Bang Aan. Halo, Sylvie. Ya, sehat Bang Aan? Alhamdulillah sehat. Sylvie gimana, Sylvie? Alhamdulillah baik. Oke, Bang Aan sama Kak Ago hari ini pakai batik nih. Iya. Oh iya. Masih nuansa ini ya, yang semalam nunggu pengumuman kabinet. Betul. Kami udah siap batiknya. Tapi sayang Saya dari di panggil-panggil. telepon. Oh iya, ketinggalan ya, nggak masuk tulis. Oke, kita sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak terkait dengan bedah tajuk kita kali ini, sebelumnya mari kita saksikan video editorial berikut. Selaraskan target pertumbuhan ekonomi dengan daerah. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti di depan mata yang dihadapi Presiden dan Wakil Presiden yang baru, terutama dari sisi ekonomi. Pekerjaan ini pun cukup berat. Bagaimanapun, ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh di samping stabilitas di negara kita yang tetap aman dan kondusif. Pengamat menilai ekonomi Indonesia sangat consumption based, di mana kontribusi konsumsi rumah tangga lebih dari 50%, sisanya investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Artinya, di tangan Prabowo Gibran pun potensi perekonomian nasional semakin maju juga besar. Apalagi jika Prabowo Gibran memiliki kebijakan-kebijakan yang produktif terhadap perekonomian nasional. Sehingga misi Prabowo Gibran yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8% bisa tercapai walaupun dengan upaya yang kuat dari semua sektor. Pertumbuhan ekonomi 8% per tahun harus dilihat sebagai upaya awal pemerintahan Prabowo Gibran untuk menyebarkan optimisme bagi fundamental ekonomi 5 tahun mendatang. Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang harus proaktif melakukan konsolidasi kebijakan dengan merangkul semua sektor. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi target tersebut pun harus selaras dengan yang terjadi di daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara C2C selama 2023 tumbuh sebesar 4,55% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi Lampung usai pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan tren positif secara year on year. Secara year on year pada triwulan 4 2023 terhadap triwulan 4 2022, ekonomi Lampung mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,40%. Angka ini mulai menyamai tren pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019. Perekonomian Lampung di tahun 2023 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan perdagangan, masing-masing dengan kontribusi sebesar 27,29%, 18,01%, dan 13,98%. Ketiga sektor ini menyumbang 59,28% terhadap total PDRB Lampung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung atau Pemprov Lampung pun harus gencar melakukan tindakan agar proyeksi ekonomi terus berjalan, terutama dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan, sehingga ke depan kemajuan ekonomi Provinsi Lampung bisa mendongkrak ekonomi nasional. Kita berharap juga pemerintah pusat memberikan sebuah stimulus atau ada strategi bagaimana di daerah ini bisa menopang ekonomi nasional. Seperti misalnya, pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis. Dengan pemerintah yang akan mengandalkan program makan bergizi gratis, bisa membuat produk-produk masyarakat terserap, sehingga terdapat kenaikan permintaan yang berimbas pada perekonomian rakyat. Selain itu, dari segi industrialisasi yang bisa berdampak ganda ke semua sektor serta menciptakan lapangan pekerjaan yang akan dirasakan oleh masyarakat termasuk di daerah.
Sehingga dengan kebijakan dan strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditarget mencapai 8% bisa terjadi. Namun, seyogyanya upaya itu pun harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, harus ada strategi dari semua pihak bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, dalam bedah tajuk kali ini, Lampung Pos mengangkat judul Selaraskan Target Pertumbuhan Ekonomi dengan Daerah. Tapi sebelum itu, Kak Ago, mungkin saya ke Kak Ago dulu ya Bang Aan. Gimana sih Kak Ago memandang Kabinet Merah Putih nih? Iya, ada beberapa poin yang saya catat ya. Pertama, pidato kenegaraan Presiden Prabowo ya, ketika dilantik itu menggambarkan betapa beliau punya semangat, punya optimisme yang begitu besar, dan itu merupakan modal yang lebih dari cukup sebenarnya untuk mewujudkan segala visi misi yang dikampanyekan ketika kontestasi Pilpres kemarin. Ya, jadi itu merupakan suatu poin lebih, dan saya rasa banyak orang yang menilai pidato beliau, orasi beliau itu memang luar biasa sekali, penuh semangat, dan itu mudah-mudahan bisa membakar seluruh tim kerjanya untuk bekerja luar biasa demi rakyat. Terlihat benar-benar nasionalis ya. Ya, itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua adalah kabinet yang kita saksikan kemarin itu adalah mungkin ada wajah lama, tetapi juga banyak wajah-wajah baru. Tentu saja ini memberikan keuntungan yang lebih ya. Presiden Prabowo bisa dikatakan merupakan presiden yang paling smooth dalam melakukan proses transisi kepemimpinan. Biasanya program itu baru di set up setelah kabinet terbentuk. Tetapi karena semangat dari pemerintahan ini adalah keberlanjutan, ya kan? Banyak beberapa program-program Prabowo Subianto seperti makan siang gratis itu sebenarnya startnya sudah dimulai di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Artinya punya poin plus pemerintahan Prabowo itu startnya bisa lebih smooth, bisa lebih cepat lagi. Yang ketiga, kita bisa lihat sebelum Presiden Prabowo itu dilantik, beliau sudah melakukan audiensi fit and proper test, sudah memanggil nama-nama calon-calon, bahkan sudah melakukan semacam treatment ya di Hambalang, ya kan? Bahkan nanti kemudian bakal ada lagi capacity building di Magelang. Artinya apa? Dari sisi pembentukan tim itu sudah jauh luar biasa sekali. Dan begitu dilantik malamnya sudah diumumkan. Dan hari Senin kemarin itu sudah dilangsungkan pelantikan. Jadi nyaris pemerintahan ini berjalan tanpa jeda, gitu. Bahkan Menteri Keuangan era Jokowi itu berlanjut di era Prabowo, ya kan? Artinya untuk Menteri Keuangan itu bisa langsung tancap gas. Dan kalau kita lihat kabinet dari sisi ekonomi juga itu ya kita rasa itu memang adalah orang-orang yang sudah cukup punya kapabilitas lah, terbukti lah. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Oke, Agus. Sekarang Silvi mau ke Bang Aan nih. Ini kan di Kabinet Merah Putih ini kan ada penambahan sejumlah menteri ya dari kabinet sebelumnya Pak Jokowi. Itu gimana Bang Aan melihat hal ini? Ya itu ya, apa namanya, dulu pernah Bung Karno ya, itu ada 100 menteri, kabinet 100 menteri. Itu pernah dulu, cuma yang berisi dengan orang-orang ahli gitu. Artinya, walaupun dia banyak jumlahnya, kalau diisi dengan ahli-ahli, artinya orang yang ahli dalam bidang yang didudukinya, itu ada harapan memang mengebut apa namanya pembangunan atau capaian-capaian yang akan diharapkan oleh pemerintah ini mudah-mudahan akan segera terwujud gitu loh. Karena memang ada beberapa poin penting ya yang dicatat oleh beberapa orang atau beberapa teman dari pidato kenegaraan Pak Presiden itu. Itu yang pertama, korupsi membahayakan negara. Itu ada 3 wamen di bidang hukum. 1 wamen hukum, yang kedua wamen keimigrasian, yang ketiga wamen kemasyarakatan. Dan itu harus benar-benar mereka berkoordinasi untuk
bagaimana mencegah korupsi dan menekan angka korupsi sendiri gitu. Kemudian yang kedua, korupsi melanda pejabat di segala tingkatan. Ini pengakuan dari seorang presiden gitu loh, bahwa sekarang ini kita harus berbenah gitu. Kemudian yang ketiga, lebih luas lagi dikatakan lagi, banyak pengusaha yang tidak nasionalis karena turut korupsi. Nah ini kan dia menunjukkan dia memang seorang nasionalis yang harus bagaimana semua itu harus benar-benar untuk rakyat gitu. Nah di akhir poin selanjutnya, kita harus benar-benar berantas korupsi di segala bidang. Itulah yang satu capaian yang harus ditempuh mereka oleh kabinet ini, presiden melalui kabinetnya. Makanya ada beberapa menteri-menteri yang harus dipecah dengan presiden agar mereka fokus gitu dalam bidang itu. Termasuk pendidikan dibagi dua sekarang ya. Yang dari satu kementerian bagi tiga malah. Satu pendidikan dasar menengah, kemudian pendidikan tinggi dan sains dan teknologi gitu ya, pendidikan tinggi dan teknologi. Yang satu lagi kebudayaan dikeluarkan dari pendidikan gitu. Mereka agar lebih fokus untuk mereka bagaimana mengupayakan kebudayaan ini bisa berkembang lagi. Karena memang ada beberapa capaian juga dari presiden itu yang harus dikejar oleh presiden dari pidatonya itu ya, salah satunya tentang misalnya swasembada pangan gitu ya, swasembada energi, kemudian juga orang 70 tahun tidak lagi boleh bekerja. Itu artinya budaya-budaya itu yang harus dirubah. Selain budaya korupsi yang harus mungkin bisa jadi korupsi ini bisa digeser oleh Menteri Kebudayaan gitu, dengan mungkin merubah budaya korupsi menjadi budaya santun atau budaya jujur gitu ya. Ya itu ya beberapa poin yang mengapa banyaknya jumlah menteri yang harus ditanamkan. Kalau saya melihatnya kan dari sisi ekonomi, kemudian Bang Aan melihatnya dari sisi hukum ya, artinya untuk mencapai visi misi Presiden Prabowo itu persoalan ekonominya tidak cukup, tapi persoalan anggaran, mengamankan anggaran negara juga itu menjadi sesuatu yang penting. Nah sekarang kalau Silvi sendiri bagaimana pandangannya? Kalau memang dari satu sisi ya itu memang bagus sih, jadi bisa pekerjaan itu terfokus ya, apalagi bagus tadi ada budaya disendirikan, terus kemudian pendidikan tinggi disendirikan, tetapi apakah ini tidak memberi ruang garis koordinasi yang terlalu panjang ataupun rumit gitu? Gimana kalau menurut Kak Ago dan Bang Aan, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya sih gini ya, itulah makanya kabinet 100 menteri itu atau apa sih istilahnya zakat kabinet itu walaupun banyak diisi oleh ahli, artinya antar ahli itu mereka diharapkan bisa membereskan posisinya bidang tugasnya di tempat duduknya gitu kan gitu ya. Artinya koordinasi itu bisa dilakukan mereka asalkan memang dia sudah membenahi apa bidang tugasnya itu sendiri gitu. Karena kan gitu. Karena ada lagi sebenarnya tambahan poin lagi bahwa harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk keluarga, kerabat atau orang lain. Jadi benar-benar menteri ini diharapkan untuk bekerja untuk rakyat gitu. Artinya memang tujuannya jelas gitu. Ya, mengukur sebuah postur kabinet itu kan tidak hanya dinilai dari sisi kuantitatif ya, tapi dari sisi kualitatif. Karena bisa saja kabinetnya ramping, tetapi satu, pemimpinnya tidak memiliki kemampuan, mau seramping apapun kabinetnya dia tidak akan berhasil. Begitu juga sebaliknya, kabinetnya ramping, tetapi orang yang ada di dalamnya tidak qualified, tidak menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien, ya hasilnya juga tidak baik. Artinya ada faktor kepemimpinan di sini. Yang kedua adalah bagaimana organisasi yang besar ini bisa efektif, bisa efisien bekerja untuk mencapai visi misi dari presidennya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dengan adanya trip di Hambalang, kemudian nanti di Magelang, kabinet langsung diumumkan, kemudian juga langsung dilantik setelah diumumkan, 1 hari setelah diumumkan, artinya ini presiden memang benar-benar punya semangat untuk bekerja secara efektif dan bekerja secara efisien. Jadi sebenarnya untuk melihat apakah kabinet ini merupakan sesuatu yang efisiensi atau yang tidak efektif, itu nanti akan kita lihat pada performance-nya itu nanti, dan itu tergantung dari pemimpinnya sebenarnya.
Kira-kira seperti itu. Dan bisa kita kita bisa pastikan misalnya kita seperti biasa pemilihan baru ya, kita kasih target 100 hari, nah, gitu ya. Kemungkinan itu akan ditunjukkan presiden atau kabinet yang sekarang dalam 100 hari ke depan. Sebenarnya diskusinya itu lebih baik bukan kepada banyak mengukur dikitnya. banyak dikit, tetapi sejauh mana kabinet Performa yang ya? besar ini Iya, bisa bisa. mewujudkan visi misi menuju Indonesia emas. Persoalan yang paling penting sebenarnya itu. Iya betul. Kalau kita terlalu mendiskusikan jumlah, Oh. ya kan, itu sebenarnya bukan pokok persoalan dari bangsa ini. Hmm. Pokok persoalan dari bangsa ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Capaian emas. Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi negara maju? Nah, Gimana gitu. menurut Bang Aan? Nah, Gimana, makanya Bang? artinya negara maju itu sendiri kan ada beberapa poin yang memang harus dipastikan oleh sebuah negara ya. Misalnya salah satunya pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu harus ada batas grade tertentu mana negara maju itu harus berapa. Kemudian ketersediaan lapangan kerja mungkin gitu ya. Kemudian juga salah satunya adalah mata uang ya, atau nilai tukar uang yang tidak terlalu rendah kan gitu ya. Makanya itulah ada salah satu poin lagi bahwa di pidato itu politik luar negeri kita tetap dari zaman kemerdekaan sampai sekarang yaitu bebas aktif. Karena itu kata presiden dalam pidatonya itu, non-aligned country, we want to be a good neighbor. Artinya gitu ya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak gitu. Artinya tidak mempunyai koalisi negara koalisi. Kita tidak punya negara koalisi, tapi kita ingin menjadi tetangga yang baik untuk negara lainnya gitu. Artinya memang kita juga harus mengukur negara-negara sahabat, negara lain untuk bisa mengikuti atau kita memberikan contoh pada negara lain bahwa ini loh Indonesia yang maju itu seperti ini dengan pertumbuhan minimal 10 seperti itu kan ya. Iya. Apalagi capaian Pak Prabowo ini 8 ya. Iya, Iya, targetnya kan 8% ya kalau di Pak Prabowo ini. Betul. Apa sih Kak yang dibutuhkan oleh kabinet khususnya yang di bidang perekonomian ya untuk bisa mewujudkan itu? Pertama, sebagai sebuah bangsa, kita itu tidak boleh pesimistis ya. Hmm. Kita harus optimis. Kalau presidennya sudah optimis, maka seluruh rakyat, seluruh elemen bangsa ini juga harus berpikir optimis. Kita lihat sejarah Indonesia pada masanya itu sebenarnya sudah berapa kali menembus angka 7%, 9%. Bahkan kita di tahun 1968 pertumbuhan ekonomi kita itu bisa di angka 10%. Tahun 1973 itu kita berhasil tembus di 70 sampai 7,3%. Di tahun 78 itu bahkan menyentuh 7,7%. Dan hebatnya lagi di tahun 80-an, kalau tidak salah di tahun 83 itu kita bisa 8,8%. Bahkan di tahun 89 itu kita bisa menyentuh 8,9 atau 9%. Bahkan di tahun 96 ketika kita sebelum krisis moneter, sebenarnya ekonomi kita itu bagus, ada di angka 7,7 atau 7,5%. Tahun 95 ya, tahun 96 kita turun sedikit, kontraksi di 7,8%. Artinya apa? Kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya kita bangsa yang punya kemampuan untuk tumbuh di atas 6% sampai 7%. Cuma persoalannya memang, kalau kita melihat kondisi ekonomi secara global, ada perang di sana sini, ya kan, perang Ukraina Rusia, kemudian perang Israel dengan Palestina, bahkan sudah melebar ke Lebanon, dan kita tidak tahu di masa-masa yang datang akan terjadi perang apa lagi di belahan dunia ini. Itu tentu saja sebuah tantangan yang tidak mudah dihadapi, karena biasanya ketika terjadi perang itu rantai pasokan, distribusi barang dan jasa yang biasa diperdagangkan antar negara itu biasanya pasti terganggu. Contoh sederhana adalah gandum, ya. Karena Ukraina adalah salah satu negara dengan penyuplai gandum terbesar di dunia. Terjadi perang di sana, ada persoalan. Ya. Kita beli mie instan sebelum ada perang Ukraina cukup terjangkau kan. Sekarang kita mau mie di mana itu?
warung restu ibu, nah harganya udah berubah kan seperti itu, ya kan? Artinya apa? Kita harus optimis, tetapi memang optimis saja tidak cukup, apalagi kita melihat situasi ekonomi geopolitik yang luar biasa sekali. Tetapi ya dengan komitmen untuk memberantas korupsi di awal pidatonya, komitmen untuk membangun swasembada pangan, swasembada energi, dan bahkan hal positifnya lagi adalah ada kementerian yang itu juga mengurusi investasi dan hilirisasi. Ya, mungkin ya itu adalah langkah-langkah yang bisa mempercepat Indonesia itu beralih dari negara hilirisasi atau bahkan berlanjut lagi ke negara industrialisasi, karena memang untuk menjadi negara maju itu tidak mudah. Kalau kita pakai indikator dari World Bank, ya kan, itu negara maju itu pendapatan per kapitanya harus ada di angka 200 juta per tahun, atau kalau dihitung per bulan itu kurang lebih ada sekitar 17 juta per bulan. Kita lihat kondisi kita saat ini di Lampung saja, pendapatan per kapita diukur UMR ya? Diukur UMR atau 2MP itu ada di angka 2,7 Provinsi Lampung, 2,9 untuk Kota Bandar Lampung, ya kan? Artinya untuk mencapai pendapatan per kapita 17 juta di tahun 2045, kita punya 21 tahun untuk meningkatkan pendapatan per kapita dari taruhlah 3 juta menjadi 17 juta. Artinya paling tidak ya per tahun itu UMR kita itu ya kenaikannya ada di 600-700 ribu lah per tahunnya. Sehingga kalau tahun depan nambah 700 terus selama 21 tahun ya mungkin itu bisa kita realisasikan di 2045. Cuma pertanyaannya bagaimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa ada di 8%, kemudian efek dari pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya produk domestik bruto secara nasional itu juga bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Nah itu perlu strategi-strategi lanjutan dari kabinet merah putih yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Ya tetap ya walaupun jauh ya lompatannya dari 3 juta sampai jadi 17 juta itu, tapi ya itu dengan adanya mudah-mudahan dengan jumlah banyak ini gitu, dengan kualitas yang bagus, performa yang baik gitu, itu bisa kita. Kemudian ada kendala dari luar, dari faktor eksternal untuk menghambat itu, seperti perang di luar antara beberapa negara gitu. Kuncinya adalah satu, bagaimana jangan ada perang di negara kita. Bukan perang dalam bentuk nyata ya. Kemarin tuh perang yang benar-benar fanatisme pilihan akibat pilpres pun itu juga berpengaruh dengan situasi ekonomi kita. Makanya itulah dalam ada juga poin yang disebutkan oleh Presiden itu bahwa jangan ada politik kita lakukan dengan santun, budaya santun, kemudian dengan hukum yang jelas, kepastian hukum kan gitu ya. Artinya jangan semena-mena terhadap kritik atau ungkapan orang karena itu dijamin hukum. Tapi juga bagi masyarakat yang kritik itu juga harus kritik dengan benar segala macam gitu. Itulah yang mendorong juga akan persatuan dan keberhasilan pembangunan yang akan dilancurkan oleh Presiden ini. Artinya semangat persatuan yang digaungkan Pak Prabowo di pidato pertama itu memang harus diimplementasikan di masyarakat kita dulu ya untuk mewujudkan itu. Karena dari kata persatuan itu bisa kita mewujudkan yang namanya stabilitas, gitu. Baik stabilitas keamanan, ketertiban maupun stabilitas politik. Gitu. Dan pada akhirnya stabilitas keamanan, ketertiban, politik itu bisa menciptakan yang namanya stabilitas ekonomi. Di mana-mana investor, pengusaha itu pasti kalau dia mau berbisnis, ya kan, faktor keamanan itu dilihat, faktor ketertiban itu dilihat. Kalau politiknya gaduh, di mana-mana terjadi demonstrasi, kemudian terjadi aksi kekerasan dan lain sebagainya, ketidakamanan, ya mereka tentu saja akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Memang syarat pertama itu adalah stabilitas. Iya, oke. Berarti kita
nantikan juga ya performa kabinet ini nanti. Nah, kemudian bagaimana nih Kak Ago dan Bang Aan kalau untuk Provinsi Lampung sendiri? Mungkin nggak sih kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu? Kan kita di tahun 2023 pertumbuhannya 4,55% ya. Untuk pertumbuhan ekonomi. Apakah kita mampu mencapai 8% itu? Kalau dari Silvi sendiri seperti apa? Silvi kan liputannya di provinsi nih, pasti punya pandangan untuk pertumbuhan ekonomi Lampung itu sendiri seperti apa? Iya. Kalau untuk tahun ini ya, untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi Lampung sih, kalau yang dari Silvi lihat, dari kemarin ada high level meeting juga dari pemerintah daerah, itu pertumbuhan kita masih di 5% lah, kita masih mampu mencapai itu. Tapi itu memang pertumbuhan yang cukup baik sih, meskipun belum mencapai 8%. Kok pakai ada SIM-nya sih? Tapi karena memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki Kak. Iya. Dalam beberapa sektor penyumbang perekonomian kita, misalnya di sektor pertanian kan, kita Lampung itu kan kontribusinya cukup besar pertanian. Ya sebenarnya ada sinyal positif loh ketika pidato kenegaraan pertama kali Presiden Prabowo ya, bahwa dia itu sangat menggebu sekali dalam 5 tahun ke depan negara kita harus swasembada pangan. Indonesia harus menjadi pusat pangan dunia. Sebenarnya itu bagi Provinsi Lampung kita juga harus declare Lampung harus menjadi pusat pangan nasional. Seperti itu. Kalau sekarang kita udah punya modal ya, Lampung sebagai lumbung pangan ya, lumbung pangan nasional ya, salah satu lumbung pangan. Artinya tinggal bagaimana mengembangkan di sektor pertanian, kemudian mungkin di pertanian lainnya misalnya perikanan, karena memang luasan lautan kita luas, gitu kan ya. Kemudian jangan lupa kita punya produk udang terbesar dulu, gitu kan ya. Kemudian produk gula terbesar di Lampung, gitu ya. Dan lagian ini sekarang masih dikembangkan dengan jagung, produk jagung di Lampung ini juga yang mulai digenjot, terutama yang kerjasama dengan TNI itu mulai menggenjot produk jagung. Artinya memang Lampung punya kesempatan untuk menjadi lumbung pangan, pusat pangan nasional itu. Iya, oke. Artinya nanti kan kita mau pilkada juga nih November. Artinya nanti gubernur terpilih juga harus bergerak cepat ya mengikuti pergerakan kabinet merah putih ini. Menyelaraskan dengan presidennya. Itu satu, baru kita bicara soal pertanian ya. Kita juga perlu perhatikan dari sisi infrastruktur. Untuk menjadi, kalau tadi kita bicara negara maju, sekarang kita bicara daerah maju. Lampung menjadi daerah maju, ya kan? Ya, salah satu syaratnya selain punya core yang cukup kuat, misalnya hilirisasi atau industrialisasi di sektor pertanian, itu juga harus ditopang dari sisi infrastruktur, terutama dari infrastruktur yang itu bakal menopang konektivitas gitu. Supaya apa? Produk-produk hasil pertanian, bahan mentahkah, bahan setengah jadikah kalau ada hilirisasi yang kuat di Provinsi Lampung, atau bahan jadi siap ekspor, ya kan? Kalau misalnya jalur distribusinya, konektivitasnya tidak bagus, itu kan bisa menciptakan high cost ekonomi. Jadi memang salah satu PR yang harus dijalankan oleh siapapun yang terpilih di pilkada Pilgub 27 November nanti, itu juga harus bisa mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung. Karena Lampung itu punya satu modal infrastruktur untuk hubungannya dengan luar negeri ekspor. Dan itu kita punya pelabuhan internasional di Lampung. Jadi sebenarnya harus dikuatkan. Itu tinggal bagaimana lembaga pengelolanya yang harus bisa memberikan semangat agar pelabuhan ini benar-benar efektif terpakai, jangan hanya sekedar dia menempati Lampung, kemudian cari duit di Lampung dan tidak memberi kontribusi apa-apa. Problemnya kan sekarang ini, pelabuhan ekspornya sudah ada, tetapi kapasitas ekspornya yang sudah ada, tetapi ya belum pada kadar yang lebih menopang lagi kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi 8% ya. Itu harus ada lompatan yang luar biasa dari sisi ekspor, kemudian dari sisi kualitas barangnya. Karena kalau yang diekspor itu barang mentah, ya kita tahu lah
apa yang berapa marginnya dari bahan mentah itu. Jadi kita harus barangnya harus semi olahan, setengah olahan, atau kalau bisa barang jadi. Menarik sekali ya, udah tajuk kita kali ini. Oh, tidak terasa. Sepertinya kita harus mengakhiri dengan tajuk kita kali ini kan. Jadi intinya harus ada semangat persatuan ya untuk membangun Indonesia ke depan, khususnya di bidang perekonomian. Oke, sahabat Lampung Pos, itu dia seru sekali bedah tajuk kita kali ini yang membahas tentang Kabinet Merah Putih, juga bagaimana strategi untuk Indonesia ke depan ya. Tapi dan pemirsa Lampung Pos, jangan lupa untuk baca koran Lampung Pos, dan apa Bang Aan? Jangan lupa like and subscribe di channel Lampung Pos Update ya. Untuk kita juga, kalau membaca koran digital itu jangan yang bacakan dong. Terakhir, kalau kalian senang format bedah tajuk seperti ini, ya silakan komen di kolom komentar. Iya, teman-teman juga bisa menanggapi bedah tajuk ini ya Kak Argo ya, di kolom komentar kita. Nanti komentarnya kita bahas di Iya, nanti komentar teman-teman sahabat Lampung Pos akan kita bahas di bedah tajuk selanjutnya. Dan terima kasih Kun Argo, Bang Aan, juga pemirsa. Sampai jumpa di edisi bedah tajuk selanjutnya. Saya Sylvia Agustina dan kreator Tegas pamit undur diri. Sampai jumpa.